Oke semuanya, kembali lagi dengan Om Duo di sini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gua berakhir membaca manganya lagi setelah sekian lama. Loh bang, kok suaraku jadi gini lagi? Ya jelas lah, gua sama sekali gak terbiasa dengan suara kawaii lu yang terakhir kali. Ya, sebelum kita mulai, post dulu like dan subscribe di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar event giveaway-nya bisa gua laksanakan di akhir bulan Mei nanti. Oke, enjoykan posisi rebahan kalian, siapkan cemilan terbaik yang kalian punya, dan inilah dia, Hoshino no Ko episode keempat. 星の子たちよ、よくお眠りなさい。Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan Aqua yang sedang memperhatikan situasi sekitaran tempat syuting mereka. Mulai dari kubangan air yang harus dihindari, posisi tiap aktornya, lokasi masuk, kamera dan properti lainnya, hingga sorot kameranya. もう一度シーンを頭に叩き込む。 Hujan yang semakin deras melahirkan suasana yang cukup menegangkan. Di saat yang bersamaan, proses syuting pun akan segera dimulai. Bagi seorang Arimakana dalam hati, syuting seolah memberikan impact berupa udara berat serta memadatkan waktu sepanjang tahun menjadi satu momen yang sangat krusial. Kana kemudian menceritakan tentang dirinya sendiri pada kita semua, di mana sewaktu kecil, Kana sering dianggap sebagai aktris cilik jenius dan membuat dirinya mendapatkan berbagai macam pujian. Namun, ketenarannya itu memudar dalam seketika karena dirinya yang kurang memahami dunianya sendiri. Meski masa tenar telah berakhir, namun dirinya tetap tidak menyerah dan berakhir mendapatkan peran utama di film Kyoama Kuchide. Demi bisa mewujudkan impiannya itu, Kana membutuhkan Aqua sebagai satu-satunya harapannya. Sembari berakting, dalam hati Kana menyadari tentang betapa buruknya drama yang sedang ia lakukan itu. Bukan karena storynya, melainkan karena semua aktor super amatir yang tak mengenal akting dasar inilah yang membuat drama itu menjadi drama sampah. Rating busuk bintang 1 telah memperjelas betapa ampasnya drama live action yang tengah mereka mainkan itu. Meski begitu, Kana tetap tidak menyerah dan menaruh harapan besar pada adegan paling krusial di dalam manga itu. Adegan di mana sang MC dan penguntitnya yang adu bacot hingga membuat gadis polos ini meneteskan air matanya karena telah dilindungi oleh sang MC. Dengan menyamai level acting cowok tampan manja gaguna di hadapannya itu, Kana berharap itu bisa membimbingnya supaya berakting lebih baik lagi. Namun sayangnya... 一人にさせねえよ。 Ngenes sekali, niat baik Kana untuk memperbaiki akting lawan mainnya itu malah tidak membuat perubahan sama sekali. Hal itu jelas membuat Kana sangat bersedih dalam hati. Hingga pada akhirnya... Seketika itu pula, fokus semua orang beralih ke Aqua yang memerankan peran si penguntit. Dengan sengaja, Aqua menginjak genangan air di sana, supaya dirinya menciptakan suasana yang sangat mencekam seolah itu kenyataan. Di tengah berakting, Kana dibuat terkejut karena akting Aqua yang tiba-tiba jauh lebih bagus dari sebelumnya. Dalam hati, Aqua berkata dirinya tidak bisa menjadi seperti Ai, bahkan dirinya tidak memiliki daya tarik seorang artis. Namun dirinya akan memanfaatkan semuanya yang ada di sana, mulai dari alat peraga hingga situasi tempatnya. Dirinya akan menggunakan semua hal itu selama bisa dimanfaatkan. Aqua kemudian mendekati si tampan gak guna itu dan membisikkan sesuatu padanya. Pinjam dulu 100。 Sorry salah, maksudnya yang ini. まで顔見るとブスだな。加工しないとこんなもんか。なんつったおめえ！ Ucapan pedas Aqua barusan membuat si Tavan gak guna amuk-amukan hingga buat Pak Dadang dan juga Kana menjadi terkejut dibuatnya. そんな女守る価値ないって言ったんだ。 Ternyata Aqua memang sengaja mengucapkan kata-kata pedas agar si Tavan gak guna ini mengeluarkan semua emosinya. Meski dirasa terlalu improvisasi dengan situasi yang ada, namun Pak Dadang tetap minta mereka semua untuk melanjutkannya.
dan meminta kamera nomor 2 untuk merekam Aqua dari dekat. Kana yang terdiam sedari tadi menganggap itulah acting yang ia inginkan. Dan itulah Kyoama Kuchide, live action yang ia bayangkan. Tidak hanya melakukan improvisasi, semua yang terjadi saat ini telah Aqua perhitungkan sebagaimana mestinya. Bakatnya itu telah ia dapatkan sedari kecil. Dirinya juga ternyata sengaja menciptakan situasi tadi supaya menjadi panggung bersinar bagi seorang Arima Kana. 本気でやってみろよ、有馬かな。 Setelah cukup lama berakting, tibalah mereka pada adegan yang menjadi titik utama dari ending ceritanya. Aqua pun memberikan output totalitas dengan menjak pisaunya bak seorang kopet di filmnya Sakahayang. Dan pada akhirnya bersama dengan jatuhnya Aqua sehabis dijontos oleh sang MC, dirinya memberikan impact yang membuat semua orang menjadi merinding karena menganggap apa yang sedang mereka rekam itu adalah sebuah kenyataan. Setelah semuanya, mereka akhirnya mencapai finalnya. Bagi Aqua, dirinya telah menyiapkan panggung klimaks terbaik untuk sahabatnya itu. それでも光はあるから。 Setelah proses syuting selesai, pria tampan gak guna tadi menghampiri Aqua dan meminta maaf karena telah memukulnya dengan serius. Namun Aqua merasa tidak masalah karena dirinya memang sengaja membuat pria itu meninjunya dengan serius. Aqua juga memberitahukan acting yang bagus memang harus dilakukan dengan melepas semua emosi yang mereka miliki. Aqua pun pergi sembari memberitahukan niat aslinya. おかげで有馬も本気出せたんじゃないか。 Salah satu staf yang merasa akan kesulitan, namun Pak Dadang malah merasakan kebalikannya. Dirinya yakin semua adegan tadi akan menjadi sangat bagus di mata publik. Setelahnya, Pak Dadang mengajak Kana untuk syuting final take dari drama mereka itu. Kana yang terdiam bukan tanpa alasan, karena final take nanti, dirinya harus berekspresi sedang jatuh cinta dengan sang MC. Meski MC-nya adalah cowok gak guna tadi, namun bagi Kana, MC yang ada di matanya tidak lain adalah Aqua. Singkat cerita, semua syuting yang mereka jalankan sepanjang hari membuahkan cukup banyak tanggapan positif, terutama dari mangakanya langsung, di mana meski awalnya dirinya ogah untuk melihat karyanya sendiri yang malah dijadikan sampah. Namun untuk episode terakhirnya, adegan klimaksnya itu membuat sang mangaka menangis haru dan tidak jadi menyesalinya. ドラマ化受けてよかったって思えた。 Rasa haru dan bahagia juga dirasakan oleh semua fans manga Kyoama Kuchide. Mereka menaruh review positif untuk episode terakhirnya. Scene berpindah di pesta perayaan tuntasnya drama Kyoama Kuchide. Terlihat Aqua yang berdiri berdampingan dengan Kana. Mereka berdua nampak sedang membicarakan tentang mereka yang harus berprestasi dan jangan sampai terkena skandal manapun. Ucapan itu membuat Kana mengambil kesempatan dalam keseriusan. あんた彼女とかいるの？いないからスキャンダルもクソもない。 Tak lama kemudian, mangaka dari manga Kyoama Kuchide datang untuk berterima kasih pada Kana. Hal itu jelas membuat Kana harus menahan tangis harunya. Di tengah Kana yang mengobrol dengan si mangaka, Kaburagi datang menghampiri Aqua. Di tengah mengobrol, Aqua sudah tidak menaruh kecurigaan tentang Kaburagi yang merupakan bapaknya dan juga Ruby. Karena tes DNA sebelumnya telah membuktikan hal tersebut. Namun, ketika Kaburagi langsung mengetahui tentang Aqua yang berasal dari Strawberry Production dan dirinya yang merasa Aqua yang memiliki wajah yang sama dengan Ai, hal itu jelas membuat Aqua terkejut dibuatnya. Setelah ditanya apa hubungan mereka, singkatnya, Kaburagi sudah seperti manajer Ai di kala itu. Karena segala urusan juga diurus olehnya, termasuk menemui seorang pria tanpa sepengetahuan tim manajemennya. Mendengarnya sontak membuat Aqua tergerak dan langsung mempertanyakan siapakah sosok pria itu. Kaburagi merasa bisa memberitahunya, namun dirinya mengajukan satu syarat. 恋愛リアリティショーに興味はある？ Singkat cerita di sekolah, usai menghadiri upacara pembukaan, Aqua dan Ruby yang sedang berkeliling sekolahan nampak dihampiri oleh Kana selaku senpai mereka. Kana kemudian menunjuk ke beberapa siswa dan siswi di sana yang memiliki status kurang lebih berisikan orang-orang terkenal.
artis, idol, grafir idol, dan masih banyak lagi. 歓迎するわよ後輩 Setelah mengantarkan kedua kohainya itu, Ruby yang gugup membuat Kana menasihatinya untuk tidak perlu gugup, di mana sekolah mereka bukanlah tempat pelatihan ataupun studio, melainkan hanya sekolah biasa. Ruby kemudian nampak masuk ke kelasnya dan mendapati semua teman kelasnya yang sangat berkilau bak seorang artis. Dirinya yang agak minder memilih untuk langsung duduk tanpa mencoba berkenalan terlebih dahulu dengan orang lain. Namun sesaat kemudian, di tengah mata seorang gadis berambut pink itu yang menatap ke arah Ruby, Ruby si tepot malah melotot tepat ke arah bobal gadis itu. Setelah berkenalan, diketahui nama gadis itu ialah Kotobuki Minami. うち寿みなみいますよろしゅ Baru aja memberitahukan namanya, Ruby langsung searching di Google untuk mengetahui siapakah sosok Minami itu. Dan ternyata Minami adalah model idol majalah. Tidak hanya itu, data size boba Minami juga ada di sana. Singkat waktu, Ruby langsung mengenalkan Minami pada sang kakak. Setelah mengetahui sang kakak yang belum memiliki teman, hal itu membuat Ruby kasihan padanya. Aqua beralasan itu karena departemen seni dan juga umum yang sangat berbeda. Di mana departemen umum kebanyakan muridnya telah berada di SMP, sehingga circle mereka sudah terbentuk saat masuk SMA. Kasihan dengan sang kakak, Ruby minta Minami untuk menjadi teman Aqua juga. Meski suasana di sekolah itu yang membuat gugup, namun Aqua memberitahukan satu hal pada mereka, di mana meski banyak para siswa dan juga siswi di sana yang memiliki parasnya yang sangat cantik dan tampan, namun hanya beberapa dari mereka yang bisa dikatakan sebagai terkenal. Maka dari itu, Aqua meminta mereka berdua untuk tidak perlu gugup. Namun Ruby memberitahukan ada satu orang yang sangat-sangat terkenal di kalangan mereka. 今日番宣で朝の生放送あって Cewek yang baru aja masuk itu langsung dapat dikenali oleh semua teman-teman kelasnya. Si Ranui Frill atau kita sebut aja si Ranui menuai banyak sekali ketenaran. Tidak terkecuali Aqua yang sangat mengagumi dirinya. Ketenaran itu bukan hanya karena dirinya yang sangat cantik, melainkan juga semua prestasi yang telah ia raih dari berbagai macam bidang di industri hiburan. Meski sang adik yang mengaku si Ranui adalah idola favoritnya saat ini, namun Aqua tetap ada pendiriannya yang akan selalu mengagumi Ai. Di tengah obrolan, si Ranui nampak melintas tak jauh dari tempat mereka. Melihat yang membuat Aqua mendekati dan menyapanya. Tanpa pikir panjang, Aqua meminta si Ranui untuk akrab dengan sang adik. Si Ranui yang melihatnya langsung dapat mengenali Aqua yang main di film Kyoamaku Chide. よかった Tidak cuma Aqua, si Ranui juga mengenali Minami yang seorang idol majalah Jam. Ruby yang melihatnya merasa sangat tertinggal karena hanya dirinya lah yang belum memiliki nama sama sekali. Setelah si Ranui bertanya apa kerjaan Ruby, inilah jawaban seorang Hoshino Ruby. あのところ特に頑張って Sepulangnya mereka, Ruby langsung merengek ke Bumiyako untuk segera memulai debut grup idol yang mereka miliki. Namun Bumiyako memberitahukan itu tidak semudah yang Ruby pikirkan. Untuk langkah awal, mereka masih harus merekrut anggota. Dan yang sulit adalah mencari anggota dengan paras kawaii dan juga sangat menarik. Ruby yang berniat mengajak Minami, hal itu jelas ditolak oleh Bumiyako karena Minami yang telah terikat dengan perusahaan manajemen lain. Di tengah perundingan tentang anggota cewek kawaii yang nganggur dan belum terikat dengan agensi manapun, Aqua nampak memiliki opsi terbaik untuk semua kriteria yang baru saja mereka sebutkan. 仕事がなくて顔が可愛い子 Dan berakhir alur Anime Oshinoko episode keempat. Jujur aja, selain momen Aqua dan Kana waktu syuting, adegan lainnya itu gua rasa agak boring. Mungkin pendapat kita berbeda, tapi menurut gua pribadi aja nih ya, yang bisa membuat jiwa gua bergetar cuma adegan syuting Aqua dan juga Kana. Dan sisanya cuma gua anggap kayak pelengkap, atau bahkan cuma penambah perkenalan karakter baru, seperti Kotobuki Minami sama si Ranui Frill.
Tapi ingat, itu cuma menurut gua doang. Kalau kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. So, gua akan kasih rating 9,5/10 untuk episode kali ini. Makasih buat yang udah nonton Gakir Video, dan sampai jumpa di episode 5 minggu depan. Bye-bye.